Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk memulai perayaan Ekaristi kita. Kita dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia berkat kepercayaan kita akan kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Santo Paulus dalam bimbingan Roh Kudus, dia setia berjalan melayani dari tempat ke tempat untuk mewartakan nama Tuhan Yesus. Secara pribadi manusiawi, tentu kadang dia juga lelah. Kadang dia juga merasa tidak kuat. Tetapi karena telah menyerahkan diri kepada bimbingan Roh Kudus, Santo Paulus mampu melewati karya pelayanannya dengan penuh cinta, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh semangat. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga membuka hati kita, dibimbing oleh Roh Kudus, agar kita juga penuh sukacita dalam membangun harapan hidup kita bersama dengan Tuhan. Marilah saudara-saudara di awal perayaan Ekaristi ini, dengan rendah hati kita memohon belas kasih dan pengampunan dari Allah atas segala salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, dalam sakramen pembaptisan Engkau telah menganugerahkan hidup surgawi kepada kami, sehingga maut tidak menguasai kami lagi. Bimbinglah kami supaya dapat mencapai kemuliaan sepenuh-penuhnya bersama Dikau. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kabar gembira Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus berbicara tentang kita sebagai sahabat-sahabatnya, juga dia mengingatkan bahwa sebagai sahabat kita hendaknya saling mengasihi satu sama lain. Yesus juga mengingatkan satu hal lain hari ini, yakni resiko dari pilihan menjadi murid Tuhan, yakni akan dibenci oleh dunia. Saudara-saudara yang terkasih, sepertinya ada dua kekuatan. Yesus itu tampil membawa cahaya, kebenaran, kebaikan, dan cinta kasih. Sekarang akan berhadapan dengan dunia. Dalam bahasa Biblis itu dunia sepertinya itu digambarkan dengan kegelapan dan kekuatan kejahatan. Dan disinilah kita murid-murid Tuhan akan menjalani panggilan kita. Kita akan dibenci, tidak disukai, bahkan bisa juga ditolak. Ketika kita menuruti jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran, menjaga nurani yang baik, hidup dalam kejujuran, dalam cinta kasih, akan ada pertarungan pilihan di sini. Dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus ini mengingatkan kita. Yesus guru kita sudah dibenci, bahkan akhirnya dibunuh meskipun dia tidak bersalah. Dan kita juga pasti akan mendapat banyak tantangan, banyak kesulitan. Niat-niat baik kita bisa juga tidak dihargai. Kerja keras kita, pengabdian kita bisa juga disepelekan. Tetapi baiklah, sabda Yesus hari ini kiranya meneguhkan dan menguatkan kita. Bila kita mengalami kesulitan dan tantangan, ingatlah, melalui jalan-jalan inilah iman kita kepada Tuhan itu akan terus diuji, iman kita akan terus dimurnikan, dan iman kita akan menjadi dewasa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersembahkan doa-doa dan intensi kita bersama korban Kristus di atas altar kudus ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah tidak tulus kami menghadap pada melakukan terima kasih dan semua persembahan kami siapkan berkenan. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Tuhan Allah Maha Pengasih, terimalah persembahan umat-Mu ini. Semoga dengan bantuan perlindungan-Mu, kami tetap memelihara anugerah-Mu di dunia dan memperoleh karunia-Mu di sorga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di sorga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di sorga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat. Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus Kopongku, para uskup, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum keluarga kami, juga kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dalam kuasa Roh Allah ini beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudara, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul juga kepada kita sekalian, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka Tuhan Yesus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus, semoga tubuh dan nama kami sanggup melindungi dan menguatkan jiwa raga kami. Saudari-saudara terkasih, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa memohon agar kita boleh mengalami persekutuan secara spiritual dengan Tuhan yang mencintai kita. Dia yang hadir secara nyata dalam Ekaristi Kudus ini. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambut tubuhmu dalam sakramen Ekaristi, maka datanglah secara rohani dalam hatiku. Aku yakin saat ini Engkau datang, maka sekarang aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Tuhan, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Tuhan bersabda, "Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, semoga mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku." Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas sabda dan karunia-Mu. Semoga semuanya itu mendarah dan mendaging di dalam diri kami, sehingga kami semakin menyerupai Yesus Putra-Mu terkasih, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami menyampaikan permohonan maaf untuk 2 hari pelayanan yang belum maksimal karena ada gangguan di perangkat yang digunakan. Mohon pengertian dalam kondisi kita ini. Besok kita akan merayakan Ekaristi hari Minggu pada jam 7 pagi. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari dalam seluruh hari kegiatan ini. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kenangkan dan kita doakan, mereka yang kita jumpai sepanjang hari dan seluruh aktivitas kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Marilah pergi kita diutus. Amin.